agar terlihat bunganya itu lebih murah. Padahal enggak ya teman-teman, sama aja. Yap, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas pengalaman saya menggunakan aplikasi Akulaku ini ya. Jadi apa aja yang udah pernah saya gunakan di Akulaku ini ya. Nah, kita akan bahas tuntas sebentar lagi ya teman-teman. Jadi pastikan kalian tonton video ini sampai akhir. Nah, di sini sebelum kita membahas pengalaman saya meminjam di aplikasi Akulaku, di sini saya mau jelaskan terlebih dahulu apa sih itu aplikasi Akulaku ya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu ya, aplikasi Akulaku ini adalah aplikasi paylater ya, sekaligus aplikasi pinjaman yang bisa kita gunakan untuk mencukupi kebutuhan kita sehari-hari ya. Nah, di sini saya itu udah ada di halaman beranda dari aplikasi Akulaku. Jadi di sini selain kita bisa mendapatkan pinjaman ya, kita juga bisa berbelanja di aplikasi Akulaku ini menggunakan paylater mereka ya. Seperti yang teman-teman lihat, jadi memang Akulaku ini itu mirip dengan e-commerce lainnya juga ya. Kayak Tokopedia ya, Shopee, Blibli dan Lazada ya. Jadi kalau misalnya kalian butuh sesuatu, kalian juga bisa berbelanja di aplikasi Akulaku ini. Dan kelebihannya, kalian bisa menggunakan pembayaran paylater dari aplikasi Akulaku ya. Jadi kalian beli barangnya sekarang, kalian terima barangnya sekarang, tapi kalian bisa bayarnya bulan depan. Nah, itu sedikit cuplikan tentang aplikasi Akulaku. Nah, kemudian kita akan coba membahas apa aja sih produk yang dimiliki oleh Akulaku. Nah, seperti yang udah saya jelaskan tadi ya guys ya, Akulaku ini memiliki dua produk ya, yaitu paylater dan pinjaman. Nah, untuk mengakses produk mereka yang paylater, teman-teman bisa klik di bagian menu paylater ini. Nah, setelah kalian klik di bagian menu paylater ini, di sini teman-teman itu bisa melihat langsung limit yang kalian dapatkan dari Akulaku ya. Seperti yang teman-teman lihat di sini, limit yang saya dapatkan dari Akulaku ini adalah 2 juta rupiah. Jadi dengan limit 2 juta rupiah ini, saya bisa berbelanja apapun di aplikasi Akulaku ya, ataupun bisa berbelanja di merchant-merchant yang udah bekerja sama dengan Akulaku. Nah, merchant-merchant tersebut misalnya ini ya teman-teman, Shopee ya, Bukalapak, Blibli, kemudian Lapak Trip, Octagon dan sebagainya ya. Jadi di sini ada 14 merchant yang udah bekerja sama dengan Akulaku ya. Kemudian juga ada tambahan sedikit yaitu TikTok ya. Jadi kalau misalnya kalian mau belanja di TikTok, nah kalian juga bisa menambahkan metode pembayaran Akulaku di aplikasi TikTok kalian. Ya, jadi dengan paylater yang udah saya sebutkan tadi ya, dengan limitnya ini kalian bisa berbelanja apapun di Akulaku dan juga merchant yang udah bekerja sama dengan Akulaku. Dan buat teman-teman yang memang saat ini itu belum punya aplikasi Akulaku, kalian bisa langsung daftar Akulaku aja ya menggunakan link yang udah saya sediakan di deskripsi video di bawah ini ya. Karena kalau misalnya kalian mendaftar menggunakan link yang udah saya sediakan di deskripsi, kalian akan mendapatkan bonus saldo dan juga voucher ya, yang sesuai dengan keterangan yang udah saya tuliskan di deskripsi. Nah, itu adalah produk pertama dari aplikasi Akulaku. Nah, kemudian produk yang kedua adalah produk pinjaman mereka. Nah, kita bisa klik di menu keuangan. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini ada dua pinjaman ya yang dimiliki oleh Akulaku. Yang pertama yaitu pinjaman KTA ya, ataupun yang paling atas ini. Kemudian yang kedua adalah pinjaman dana cicil. Nah, untuk pinjaman yang atas ini ataupun pinjaman KTA ini, kalian itu bisa mendapatkan limit pinjaman maksimum hingga 3 juta rupiah. Dan juga tenor pinjamannya itu hingga 90 hari ya guys ya. Kemudian untuk pinjaman yang keduanya yaitu dana cicil, di sini kalian bisa mendapatkan limit maksimumnya itu hingga 15 juta rupiah dengan tenor pinjaman hingga 12 bulan. Oke, clear ya teman-teman, itu adalah beberapa produk pinjaman ataupun paylater yang bisa kita gunakan di aplikasi Akulaku. Nah, selanjutnya barulah kita akan membahas pengalaman saya ya melakukan pinjaman di aplikasi Akulaku ini.
Nah, seperti yang teman-teman lihat ya di bagian tagihanku, di sini sebenarnya saya masih ada pinjaman di Akulaku ya, dan tagihannya itu adalah 672.000 dan ini merupakan pinjaman saya kedua ya di aplikasi Akulaku. Nah, kita di sini coba membahas pinjaman saya yang pertama terlebih dahulu ya. Jadi kita bisa klik aja cek tagihan. Kemudian kita klik di bagian riwayat tagihan. Nah, ini ya teman-teman. Jadi di sini saya mau cerita sedikit ya. Jadi saya udah lama download aplikasi Akulaku ini ya. Kalau nggak salah saya itu tahun 2021 gitu ya, ataupun 2020 saya lupa. Tapi setelah saya download saya nggak menggunakan aplikasi ini. Nah, baru-baru akhir-akhir ini aja ya teman-teman, sebulan 2 bulan ini aja menggunakan aplikasi Akulaku ini ya. Itu pun karena memang saya membuat konten di Alpa Story ini, makanya saya mengaktifkan aplikasi Akulaku ini ya. Dan saya mencoba pinjaman saya pertama kali yaitu di pinjaman KTA Akulaku tadi ya, yang limit maksimalnya itu 3 juta. Nah, begitu saya pinjam saat itu saya cuman dapat limit maksimalnya 600.000 ya guys ya. Tapi karena memang sebagai contoh aja, maka saya pinjamnya itu cuman 300.000. Nah, ini adalah detail tagihannya ya teman-teman. Jadi seperti yang teman-teman lihat, total pinjaman yang saya pinjam waktu itu adalah 300.000. Jumlah yang diterimanya itu utuh ya. Jadi nggak ada potongan sama sekali, 300.000 yang saya terima. Nah, kemudian berapa sih bunganya, Bang? Nah, seperti yang teman-teman lihat di bawahnya, di sini ada biaya provisi ya sebesar 27.000 dan juga bunga sebesar Rp9.000 ya. Tapi sebenarnya biaya provisi ini tuh bunganya juga ya. Mereka buat biaya provisi ini mungkin agar terlihat bunganya itu lebih murah, padahal enggak ya teman-teman, sama aja ya. Biaya provisi dan bunganya ini kalau kita total yaitu sebesar Rp36.000. Nah, di sini kita akan coba lihat ya kira-kira berapa persen sih bunganya. Nah, 36.000 bunganya tadi ya. Kemudian ini kita bagi dengan 300.000 ya, pokok pinjaman saya. Nah, maka hasilnya 0,12. Nah, ini kita kali 100 dulu ya guys ya. Nah, teman-teman bisa lihat bunga kita selama pinjam di Akulaku ini adalah 12% ya. Jadi saya tanggal pinjamnya itu tanggal 8 Juli tahun 2023 dan tanggal jatuh temponya itu tanggal 7 Agustus 2023. Ya, artinya tanggal jatuh temponya itu 1 bulan, berarti saya pinjamnya itu 1 periode ya. Nah, ini adalah bunga yang saya harus bayarkan selama 1 periode, yaitu 12%. Nah, kalau misalnya kita bagi dengan 30 hari ya, maka bunga per harinya kita adalah 0,4%. Nah, ini adalah bunga yang sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh OJK. Jadi buat aplikasi-aplikasi pinjol seperti ini ya, Akulaku, EasyCash, Ada Kami dan sebagainya, OJK sudah memberikan batasan ya bunga per harinya yang harus dibebankan kepada nasabah mereka, yaitu sebesar 0,4% per hari ya teman-teman. Itu artinya kalau kalian pinjam selama 1 bulan, maka seperti yang kalian lihat tadi, maksimalnya adalah 12% per bulan bunga yang harus kita bayarkan kalau kita pinjam di aplikasi-aplikasi seperti ini. Nah, itu dia detail pinjaman saya yang pertama ya di aplikasi Akulaku. Bagaimana dengan pinjaman saya yang 672.000 ini? Nah, di sini untuk pinjaman 672.000 ini juga saya pinjamnya dari pinjaman KTA ini ya teman-teman, yang pinjaman maksimumnya ini 3 juta rupiah. Karena waktu itu saya udah nyoba di dana cicil ya, tapi ternyata dana cicilnya masih belum kebuka ya teman-teman. Jadi memang saya di sini harus lebih rutin lagi transaksi supaya dana cicilnya itu kebuka. Dan untuk pinjaman yang kedua ini, waktu itu saya dapat limit sekitar 1,5 juta ya, udah naik ya teman-teman. Kalau di pinjaman pertama saya limitnya itu 600.000 ya. Di pinjaman kedua ini limit saya itu udah sampai 1,5 juta. Tapi di sini yang saya pinjam adalah 600.000 saja ya, karena memang saya butuhnya itu 600.000 ya. Saya nggak butuh 1,5 juta. Dan seperti yang teman-teman lihat di sini, yang saya pinjam adalah 600.000 ya, dan yang harus saya bayar adalah 672.000. Ya, simple ya teman-teman, perhitungannya sama seperti tadi. Jadi bunganya yang harus kita bayar adalah 72.000. Nah, ini kita bagi dengan pokok pinjaman kita ya, 600.000. Nah, maka hasilnya 0,12 kita kali 100,
Maka sama seperti tadi ya teman-teman, yaitu bunga yang harus kita bayarkan 12% per bulannya. Jadi memang kalau aku laku ini sangat konsisten ya teman-teman. Jadi bunganya ini nggak ada koma-koma. Karena kan kalau misalnya kalian pinjam di Ada Kami gitu ya, ataupun di Easy Cash, itu biasanya bunganya kadang 12, berapa persen gitu ya per bulan, kadang sampai 13% ya, kadang juga 11,2% gitu ya. Jadi memang untuk bunganya itu kurang beraturan kalau di aplikasi-aplikasi sebelah, tapi di aku laku ini sejauh saya pinjam selama ini bunganya itu stagnan ya, ataupun bunganya itu tetap di 12% per bulan. Jadi nggak ada tambahan sedikit pun ataupun nggak ada kekurangan sedikit pun. Nah, selanjutnya untuk pembayaran tagihannya ini mungkin nggak akan saya bahas di video ini ya teman-teman. Saya akan buatkan video khusus bagaimana cara bayar tagihannya ini. Dan untuk cara bayar tagihannya ini videonya juga udah pernah saya buatkan ya. Saya pernah buatkan video bagaimana cara bayar tagihan aku laku lewat aplikasi Dana ya. Dan kedepannya juga nanti akan saya buatkan berbagai metode pembayaran supaya teman-teman itu nggak bingung ya bagaimana cara bayar tagihan aku laku ini menggunakan bank kalian masing-masing. Oke, demikian aja teman-teman video pengalaman saya pribadi pinjam uang di aplikasi Aku Laku. Semoga video ini itu bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.